suatu penyimpangan, suatu anomali ya, ketika merestui seorang Gibran untuk menjadi wakil presiden. Dan Gibrannya kebetulan juga nggak punya malu untuk menerima tawaran itu. Dari Menara Kartika Chandra, Jakarta, inilah Leader Channel TV. Sobat Leader, 11 tahun yang lalu, ada seorang perencana negara yang ikut menggambar peta jalan bangsa ini. Tapi anehnya, saat proyek sudah mulai berjalan, justru sang perencana itu disingkirkan. Hari ini saya bersama Dr. Andrinov Caniago, mantan Menteri Bappenas periode 2014-2015, kurang berapa bulan gitu ya. Jadi nggak penuh 1 tahun juga. Beliau sekarang sebagai analis kebijakan publik dan masih sebagai pengajar tetap di FISIP UI. Beliau yang dulu punya peran besar memboyong Joko Widodo atau mantan presiden ke-7 kita ke Jakarta. Tujuannya untuk jadi gubernur. Dan saudara, kita sambut pembicara kita hari ini. Selamat datang di Leader Channel, My Leader. Terima kasih Bung Freddy, senang sekali saya ikut diundang hadir untuk berdialog di sini. Wah, keren. Bung, hari ini kita berdua akan berbincang atau berdialog atau berdiskusi kenapa rencana besar berubah jadi proyek besar, dan kenapa juga saat ini Indonesia seperti berlari tanpa peta. Ya. Biasanya proyek besar itu ada yang memang direncanakan secara teknokratik, tercantum di dalam dokumen perencanaan. Nah, tapi ada yang kemudian menjadi masalah, yaitu yang dia tidak tercantum sebetulnya tapi muncul di tengah jalan ya, setelah dokumen perencanaan itu dibuat resmi. Nah, yang bermasalah yang kedua. Ya, kalau yang pertama itu jalan ya itu bagus. Ya, tapi kalau nggak jalan berarti juga ada masalah. Tapi juga masalah kalau tiba-tiba proyek besar yang lain muncul ya, yang di luar perencanaan teknokratik. Nah, itu. Nah, kenapa yang besar sebagian nggak jalan? Itu bisa jadi karena soal sumber dayanya nggak cukup, tapi bukan tidak cukup. Biasanya kalau sudah masuk ke dalam dokumen perencanaan, semuanya udah dihitung. Kita punya anggaran sekian atau kita punya sumber-sumber anggaran dari sini, ya. Kemudian manfaatnya sudah dikaji, ya. Segala macam sudah diperhitungkan, ya. Nah, mestinya itu jalan, ya, mestinya itu jalan. Nah, yang repot adalah ketika di tengah jalan muncul proyek besar yang kemudian masuk dalam list prioritas nasional, ya, yang dia sebetulnya belum tentu sinkron dengan isi dokumen perencanaan. Nah, kita kan bikin perencanaan kan untuk 5 tahun, itu sudah dengan segala macam perhitungan yang disebut dengan knowledge based policy, knowledge based planning, ya, evidence based gitu. Nah, ini kenapa terjadi, kan begitu pertanyaannya. Kenapa sering terjadi tiba-tiba muncul proyek besar tapi tidak ada. Nah, ini kita udah masuk ke wilayah politik, atau artinya membicarakan faktor politik yang bisa mengubah. Dan itu memang umum terjadi ya. Tetapi dalam sistem yang bagus mestinya kepemimpinan politik, ya, kekuasaan politik mendukung apa yang sudah menjadi perencanaan yang teknokratik. Idealnya seperti itu. Makin besar perubahan karena faktor politik, itu menunjukkan sistem itu nggak bagus. Ya. Jadi kalau umpamanya kita inventarisasi, misalnya, wah ini kebanyak sekali proyek besar tiba-tiba muncul satu persatu di tengah jalan selama 5 tahun terakhir. Nah, sementara dia tidak ada di dalam dokumen perencanaan. Nah, itu sistemnya bermasalah atau kepemimpinannya bermasalah. Nah, biasanya seperti itu. Ya. Bung,
Anda kan di Kementerian Bappenas itu kayak pusatnya semua proyek sebenarnya, semua perencanaan Republik ini paling tidak 5 tahun pemerintahan itu berada, dan itu biasanya dijabat oleh pejabat-pejabat yang memang pilihan, dan itu tidak sembarangan dia dicopot. Kalau dicopot tuh kasus mungkin ya, korupsi, pelanggaran moral dan sebagainya, pelanggaran undang-undang. Tapi Anda dicopot itu hanya tempo mungkin 10 bulan Anda berada di sebagai kementerian Bappenas itu. Padahal saya tahu namanya seorang perencana kayak Pak Kwik segala itu mereka menyampaikan itu satu hasil kajian dari staf yang profesor-profesor semua di dalamnya. Ahli-ahli perencanaan kebijakan publik macam-macam ada di dalam. Tapi kenapa kok bisa dicopot itu, disingkirkan? Ini pertanyaan besar yang sampai hari ini karena Anda diam saja. Saya kasih tahu dulu tentang sumber daya Bappenas ya. Sampai sekarang saya rasa sama komposisinya. Di Bappenas itu ada sekitar 80 PhD atau doktor, sebagian besar tamat dari universitas terbaik ya, yang lumayan bagus di dunia. Ada sekitar 300 lebih master ya, yang juga dari kampus-kampus terbaik. Artinya Bappenas itu memang tempatnya sumber daya think tank di situ. Think tank di situ. Nah, pemimpin atau orang yang berada di sana pastilah sebetulnya apalagi kalau hobinya adalah riset, bikin perencanaan, itu pastilah matching lah ya. Enggak ada. Nah, buat saya ketika itu ya, suatu kebahagiaan tersendiri bisa bersama teman-teman yang hebat-hebat itu. Sehingga juga dengan mudah sekali karena kebetulan saya ikut mempengaruhi visi presiden yang terpilih ya, sebelum terpilih, sejak ketika menjadi gubernur DKI ya, maka saya lebih mudah mengkomunikasikan ke teman-teman di Bappenas. Ya, kita arahnya ke sini. Nah, bagaimana secara teknokratik? Nah, beliau mereka dengan cepat ya menjabarkan. Lalu ketika saya cek kembali, ya mudah sekali nyambung karena memang keahliannya secara teknis profesional memang sudah di situ ya. Maka ketika kami merumuskan menyusun RPJMN yang bukunya itu lebih dari 3.000 halaman, itu saya periksa satu persatu, halaman demi halaman sampai tengah malam, sampai besoknya lagi gitu. Ya, artinya kita bikin itu melalui proses yang cukup paripurna lah, karena sumbernya di samping dari musrenbang yang berasal dari bawah bertingkat-tingkat sampai nasional, kemudian tentu saja visi misi presiden terpilih ya yang dibawa ke KPU. Nah itulah, nah itu yang namanya perencanaan teknokratik ya, yang harusnya sebetulnya udah final, tinggal dijalankan dalam kepemimpinan selama 5 tahun. Jadi para menteri, pembantu-pembantu presiden semuanya mestinya merujuk ke perencanaan nasional ya. Betul, iya. Kalau mereka bikin perencanaan sendiri dan di tengah jalan, itu kan anggaran dari mana? Tapi nanti dulu kan ada pertanyaan yang belum saya jawab tadi. Tadi apa? Kenapa berhenti ya? Yang jelas begini, soal kenapa berhenti itu. Saya bisa Tar dulu, ini berhenti apa diberhentikan? Diberhentikan ya, tepatnya diberhentikan. Kenapa saya diberhentikan kan gitu? Nah, saya itu tentu saja hak seorang presiden ya, atau yang mengangkat ya. Tapi kalau kenapa saya berhenti itu, saya bisa jamin, bisa dimintakan dilacak informasi, saya tidak pernah korupsi, bahkan nepotisme pun saya anti ya, itu bisa di cross check ke teman-teman di sana. Nah, kalau orang diberhentikan itu ya alasannya kan bisa pertama moral ya, melakukan pelanggaran moral ya, termasuk korupsi di situ ya. Nah, yang kedua bisa karena kecakapan, ukurannya tentu saja SOP atau KPI ya, Key Performance Index. Dulu ada tuh di kementerian. Ada dong. Kita presiden pasti punya dong ukurannya mestinya. Menpan biasa ngukur juga. Iya, ya dari baik lembaga lain maupun sebetulnya nggak perlu dari pihak luar pun bisa. Tugas Bappenas itu apa? Itu kan ada. Ya. Nah, bagaimana pencapaiannya dalam
4 bulan, 3 bulan, 1 semester, kemudian menjelang 1 tahun, itu kan bisa dilihat. Nah kalau itu sih saya jamin, bahkan sejak kerja di tahap awal pun, dia misalnya ketika kita menyelenggarakan musrenbang, saya bikin lebih kreatif, ya, lebih dialogis, bahkan kita bikin karena auranya ketika itu adalah pemihakan terhadap daerah-daerah, kita bikin musrenbang wilayah pulau besar juga, ya. Nah kemudian penyusunan RPJMN ini juga perlu, ya. Teman-teman Bappenas bilang ini 1 bulan lebih cepat dari yang sebelum-sebelumnya. Artinya kami bekerja dengan cepat. Iya, Saya pasti mengajak teman-teman bersama teman-teman mengerjakan dengan cepat. RPJMN itu selesai 1 bulan lebih cepat dari biasanya. Nah, kemudian yang lain jalan, ya, musrenbang kita koordinir, yang lain-lain juga tugas diplomatik juga kita menerima koordinasi kita jalan terus, ya, kemudian memberikan masukan kepada presiden, bahkan kita juga proaktif, dan tentu saja setelah RPJMN terbentuk kita mensosialisasikan. Ya. Artinya secara tanggung jawab jabatan pekerjaan itu aman. Ya, jadi itu artinya semua tahu. Wartawan, saya juga sebagai wartawan, ya, kita kan bisa meneliti dari segala sumber, ya, dan transparan. Sekarang ini siapa sih yang nggak transparan di Republik ini? Kalau dia bilang dia tidak korupsi, ya, bisa tahu dia bikin apa. Ya. Ada yang bilang saya korupsi, bisa juga dicek berapa nilainya. Dan perlu juga dicatat, kami ya, kan? para menteri yang direkrut pada periode pertama itu adalah juga hasil screening PPATK, KPK. KPK, betul. Selain BIN. Itu hebat sekali. Ya, artinya awal-awal itu. Udah, secara track record, background, pertanyaan besar yang masih ditunggu publik ini, saya dan termasuk saya sendiri. Anda ini yang bawa Jokowi ke Jakarta, ya, begitu dekat dengan Jokowi, ya, presiden kita waktu itu, ya. Persoalannya Anda dicopot, belum sampai 1 tahun. Ya. Itu ada apa sesungguhnya? Ya, itu bahasa gurunya hanya 2 yang tahu, 1 Tuhan, 1 Pak Jokowi sendiri. Dan kalau biasanya, kalau teman baik itu orang yang punya berjasa, kalau digeser, oke, lu tidak cocok di situ, lu cocok di kementerian ini. Bukan banyak itu kementerian atau yang setara, ya. Tentara saja, Pak, jabatan itu dipindahkan ke tempat yang dia pangkatnya 2 bintang atau 3 bintang, ke tempat yang turun nilai. Itu udah protes itu. Tapi ya kalau tadi kan penilaian normatifnya itu hanya 2 yang tahu, Tuhan sama Pak Jokowi. Tetapi kita mungkin atau para pihak yang lain tentu ingin tahu yang realnya seperti apa gitu, ya. Nah kalau seandainya saya tidak terbukti korupsi atau pelanggaran etika, kemudian dari pelaksanaan KPI, ya, kalaupun tidak terlalu melebihi gitu, ya, tapi melebihi gitu, ya. Terus ya apa dong, ya? Nah, kalau yang hal-hal yang senyatanya dan seharusnya berhasil jalan tapi ada pergantian, berarti ada lain. Yang paling mungkin adalah faktor politik, kan begitu. Faktor politik ini bisa juga intrik, bisa juga desakan, tekanan, dan bisa juga perubahan pikiran dari presiden sendiri atau yang mengangkat, kan bisa seperti itu, ya. Apakah presiden itu kalah dengan tekanan itu, tekanan politik untuk Anda harus mundur? Saya harus kepentingan itu, ada kepentingan lain. Saya perlu buka juga di sini, ya. Salah satu dari beberapa itu, memang ketika itu kemudian saya ketahui, saya simpulkan dari beberapa fenomena yang terjadi beberapa minggu sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya, Pak Jokowi saya lihat dipengaruhi, terpengaruh oleh pesan-pesan hasutan, ya, bahkan juga fitnah, ya, dari pihak-pihak tertentu. Karena pernah di dalam satu sidang kabinet paripurna ketika presiden itu memberikan arahan, ya, saya merasa disindir. Ya biasa presiden tuh agak nyindir dulu. Nah, ada satu waktu saya yang merasa terjadi karena menteri harus kerja, jangan seminar-seminar terus gitu. Saya mikir siapa ya? Kayaknya saya ini, ya. Wah, ini ada salah paham. Saya setelah RPJMN selesai kan harus mensosialisasikan, atas nama presiden loh. Saya ke para gubernur, kementerian lembaga yang lain. Betul. Nah ini kayaknya ada yang
ada yang bisikin, oh ini apa Menteri Bappenas kerjanya seminar-seminar terus, ini sini di sini. Padahal saya hadir ya baik itu di lembaga-lembaga negara, di daerah ya untuk menjelaskan RPJMN supaya visi misi pembangunannya dipahami, agenda pembangunan jangka menengah ini dipahami. Ya itu satu ya. Nah terus ya ada ya ketika saya dipanggil untuk diberitahu akan diberhentikan itu. Ya karena saya melihat ada beberapa hal yang tidak sehat ya, lalu saya sampaikan, Pak Presiden saya itu hak Bapak untuk memberhentikan pembantu dan saya kewajiban saya ya untuk menghormati, mematuhi, mentaati. Jadi Bapak nggak usah ragu. Tapi saya ingin menggunakan juga kesempatan ini untuk mengklarifikasi. Saya tahu ada yang menyampaikan hal-hal tertentu kepada Bapak, bahkan ada yang ngirim surat, ya beliau agak kaget, kok saya tahu ada yang ngirim surat, gitu ya. Yang suratnya itu ya yang mendesak saya lah gitu ya, merekomendasikan supaya Menteri Bappenas dicopot gitu. Nah, Presiden kaget ya karena apa? Saya dengan bebas lepas ya mengklarifikasi yang seharusnya Presiden mungkin sebelumnya panggil saya kalau mendengar rumor apa segala macam itu, tapi sayangnya disitulah yang saya sayangkan Pak Jokowi ini tidak pernah manggil saya untuk bicara ya secara pribadi empat mata gitu. Nah itu ini perencanaan nasional ya, loh, ini Menteri Perencanaan. Itu yang saya sangka. Tapi ada banyak hal ya yang bisa ya saya lihat juga ada oknum anggota dewan yang menggalang media, teman-teman oknum media ya, bukan media untuk bikin berita, seragam beritanya sekarang pun bisa dilacak. Tapi ya. oke lah, apapun, fitnah model apapun, tergantung pemimpinnya kan. Betul. Kalau dia seorang pemimpin, dia tidak akan dengar orang bilang Anda jelek. Mestinya. Dia punya pandangan sendiri. Yo Anda cakep kok. Iya kan? Betul. Saya tidak percaya bahkan orang yang tuduh itu saya meriset soal Mega. Presiden Mega jadi ketua partai sampai kenapa saya riset jadi buku doktor ilmu politik saya. Karena tidak ada yang bisa membantah saya bahwa dia orang yang konsisten. Orang datang bilang si A jelek, dia tidak percaya. Dia punya tim yang riset ke bawah dan dia tidak akan langsung mengambil keputusan karena kata difitnah orang. Itu salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Itu. Tapi pertanyaan besar yang belum terjawab ini, Bung. Ini pasti terkait proyek besar. Perencanaan besar Anda tidak menghasilkan proyek besar untuk menguntungkan orang-orang besar yang berada di balik proyek-proyek itu. Saya merasakan memang ada beberapa yang terhalang ya oleh agenda yang sudah tercantum di RPJMN itu. Ya saya sebutnya satu misalnya proyek kereta api batubara, kemudian soal pembatasan proyek batubara dari Kalimantan. Di Kalimantan. Di Kalimantan Palangkaraya ke pokoknya dari arah hulunya Kalimantan ya itu Kalimantan Tengah. Nah, kemudian turunnya ada yang ke Kalimantan Timur, rencana ada yang ke selatannya Kalimantan Tengah. Itu Anda tolak? Itu saya tolak. Ya, saya bilang malah di sidang kabinet paripurna dan agak menggetarkan sedikit, mohon maaf ya. Saya bilang ini ya adalah satu menteri yang dengan merasa ini hal yang bagus gitu ya menurut ukurannya menyampaikan bahwa Pak Presiden ini ada rencana investasi, kita akan bangun kereta api batubara di Kalimantan. Investasi dari mana? Ya enggak inilah, oke ada dari luar. Ada dari pihak luar juga. Dari Cina ya, gitu. Ya, enggak waktu itu ada yang dari Rusia. Oh, dari Rusia. Ya, tapi entah benar ininya asli investor Rusia atau enggak. Nah, habis itu langsung saya sela. Mohon maaf Pak Presiden, Pak Wakil Presiden. Ini kalau yang proyek kereta api batubara ini sama saja dengan kita menghidupkan kembali sistem kolonial. Sistem kolonial itu ya mengeksploitasi habis-habisan sumber daya alam, lalu dikirim keluar. Nah, ini infrastruktur ini adalah untuk memperbesar lagi, mempercepat lagi eksploitasi sumber daya alam batubara yang 80% kita jual ke luar gitu. Nah, yaitu
kaget lah ya. Meskipun ya di pihak yang berkepentingan tetap aja beroperasi mendesak presiden ya gitu. Itu satu ya. Kemudian ya saya itu proyek batu bara. Ya, lalu jembatan Selat Sunda, tapi presiden confirm dengan argumentasi saya kalau untuk jembatan Selat Sunda. Ya, karena saya kasih tahu ke presiden ada 4 alasan Pak Presiden ini belum bisa kita teruskan. Kita tunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Saya pakai istilah itu. Nah, tapi yang saya jelaskan ini ada alasan-alasan yang dimanipulasi. Nah, itulah akhirnya sampai kepada alasan keempat itu terkait dengan dampaknya terhadap harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, karena konsesinya pasti penguasaan lahan skala luas. Nah, harga rumah yang terus naik itu karena harga tanah. Nah, ketika harga tanah dikuasai skala luas, maka itu akan mendorong harga rumah naik. Nah, ini membuat makin tidak terjangkau. Itu yang keempat, saya potong ya, saya loncat aja ya. Ada 4 alasan. Nah, yang keempat ini sampai presiden tuh nunjuk, baru ngerti saya. Nah, kata-kata baru mengerti itu buat saya istimewa, dengan apalagi sambil nunjuk kepala. Besoknya langsung saya umumkan. Saya bilang ke Pak Basuki malah datang ke tempat saya, ke Bappenas. Pak Jonan saya telepon kalau nggak salah. Dia bilang, saya udah ketemu presiden untuk jembatan Selat Sunda, kita batalkan sampai batas waktu yang tidak tentukan. Ada 4 alasan. Nanti silakan, nanti malam saya juga akan bicara 1 jam di salah satu stasiun TV, saya sebutlah stasiun TV-nya ketika itu. Siap, kita amankan gitu itu ya. Terus ada yang lain, Cilamaya. Tapi ini semua pelabuhan yang itu memang untuk itu Jawa Barat ya? Jawa Barat di Kerawang ya. Nah, kalau itu juga lagi-lagi pertimbangan teknokratis. Ya, saya minta ke teman-teman Bappenas untuk kaji lagi. Karena gimana kira-kira dampaknya terhadap alih fungsi lahan, percepatan alih fungsi lahan, karena Kerawang ini adalah lumbung pangannya nasional. Sementara sumber pangan kita ini untuk seluruh Indonesia adalah di Jawa. Ya. Lahan yang paling subur di Indonesia itu tetap di Jawa gitu. Nah, kemudian dikaji oleh teman-teman secara lebih komprehensif. Karena proposal yang saya baca itu proposal bisnis. Ini proyek ada urusan publiknya, tapi proposalnya bisnis. Ini untung nanti berapa, pemasukan berapa, ekonomi bergerak berapa, tapi yang sosial ekonominya nggak masuk dalam aspek kajian. Nah, akhirnya. Nah, tapi ini ada faktor lain yang keberuntungan ketika sikap mungkin Pak Wapres dengar tahu kenapa Bappenas menolak, lalu Pak yang berinisiatif itu Pak JK untuk ngecek lapangan. Kita naiklah 2 helikopter Chinook ya, Super Puma keliling terbang, ketemu penyebab yang lain yang memang dikeluhkan juga oleh pihak Pertamina atau di sana itu di lepas pantai nggak jauh itu banyak anjungan minyak dan gas dan pipa-pipanya yang nyambung ke darat. Artinya kalau itu jadi pelabuhan itu ditabrak-tabrak, risiko keamanan dan risiko ekonomi jauh lebih besar. Akhirnya langsung di sana kita landing Pak helikopter, Pak JK mimpin rapat di kantor kelurahannya Cilamaya, dinyatakan dipindah ke cari tempat lain gitu. Ya, tapi artinya apa? Itu 3 proyek. Ya, masih ada yang lain sebetulnya. Tapi semuanya gini, itu adalah pertimbangan teknokratis untuk kepentingan publik, untuk perhitungan efisiensi dan segala macam. Ya. Nah, terakhir sebetulnya WUS. WUS itu. yang lagi hangat sekarang. Nah, WUS ini buat saya ini sangat historis buat pribadi saya. Kenapa sangat historis gini? Tanggal 12 Agustus itu adalah hari saya di reshuffle malamnya. Tapi jam 10 pagi sampai jam 12 saya menerima delegasi besar dari tim WUS-nya China. WUS China. Ya. Dan hari itu saya respon tim ini udah kunjungan yang kedua kali. Di luar kunjungan duta besar China ya. Itu bisa dicek para deputi yang mendampingi saya. 2015 itu. 12 Agustus ya. Jadi karena ini tanggal yang nggak mungkin saya lupakan karena hari itu saya hafal ngapain saya paginya subuh sampai. Nah, saya tahu ini nggak mungkin dikatakan tidak proyek ini kepada pihak China karena kita sudah terjebak ya oleh tim kita yang mewakili pemerintah ke sana terjebak ke dalam agenda setting pembicaraan 4 mata Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi. Ya. Nah, ini yang digunakan oleh tim dan delegasi China untuk bicara ke setiap kantor, kementerian dan lembaga
pemerintah di Indonesia bahwa ini berdasarkan pembicaraan Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi mengenai kereta ini cepat ini ya kayak dikunci ini semua setiap kementerian lembaga itu. Saya yakin juga termasuk ke KSP yang waktu itu dipimpin oleh Pak Luhut. Ya. Nah, datang lagi ke saya itu udah terakhir lah ya, mungkin yang kedua kali datang. Ya, saya kan nggak ingin kita ini terjebak dalam kerugian tahap berikutnya. Apakah itu risiko investasi dan segala macam lingkungan ya. Maka ketika itu saya bilang ke delegasi itu ya kami akan tuntaskan kajian. Maksud saya itu mengambil waktu untuk supaya mengkaji lebih dalam dulu. Iya, supaya nanti presiden punya bahan ya memberikan arahan kepada kementerian lembaga terkait ketika berunding yang tingkat teknis termasuk BUMN ini loh. Ini yang nggak boleh diserahkan atau disetujui, dicantumkan misalnya. Kita harus memprotek ya risiko jangka panjang, ya risiko bisnis gitu. Nah, maksud saya itu. Saya ingat kemudian break 2 jam 12-an biasa jam makan siang, sholat. Jam 2 saya ada pertemuan lagi ngumpulin teman-teman Bappenas ini yang backgroundnya ekonomi. Karena saya memberi arahan dan mengajak supaya pikirkan kembali konsep pembangunan ekonomi yang berkualitas, yang berkelanjutan itu. Itu mudah-mudahan teman-teman itu juga masih ingat itu ya. Terus selesai sekitar jam 5-an itu. Menjelang jam 6 datang telepon dari istana, saya lagi terus datang lagi telepon itu, sebelumnya saya nggak sempat angkat, bahwa ada pesan supaya datang ke istana, nanti jam ini habis maghrib saya ke istana, rupanya itu reshuffle. Itu reshuffle, dan terjadilah peristiwa itu pertemuan. Apa dari semua proyek itu yang membuat Anda digeser itu proyek WUS? Saya nggak tahu yang mana, tapi yang jelas satu lagi, kan saya juga, argumentasi saya juga yang menghentikan tuntutan dari DPR RI yang minta dana aspirasi anggaran 20 miliar per anggota dewan. Per tahun? Ya, ketika itu. Ngapain aja 20 miliar? Nah, saya nggak tahu, tapi yang jelas gini, argumentasi saya gini, yang lain belum punya argumen gimana cara nolaknya, ya. Tapi secara saya bilang ini menyalahi 2 undang-undang. Pertama adalah Undang-Undang Sistem Keuangan Negara, Undang-Undang Keuangan Negara, karena anggaran itu baru dialokasikan kalau programnya jelas, gitu kan? Nah, satu Undang-Undang Keuangan Negara yang bilang gitu. Jadi nggak bisa kita sediakan anggarannya belum jelas lalu kita plot gitu. Walaupun di anggota DP, waktu anggota dewan atau lembaga komisi ini, mahkamah itu nggak boleh. Ya. Yang kedua dalam sistem perencanaan pembangunan nasional juga nggak boleh begitu. Ya alur perencanaan itu ya biasa disusun, di agenda settingan, disusun sampai kemudian ya ditetapkan perencanaan itu. Setelah jelas masuk dalam perencanaan ini prioritas ini baru anggaran berapa. Nah nggak ada itu anggaran dulu lalu cari-cari ya. Nah dengan begitu bahkan saya ingat ketemu Pak Akbar Tanjung ya, beliau kan politisi sini, ketemu di satu tempat di Bali kalau nggak salah. Oh, Anda benar itu. Rupanya beliau menyimak ketika saya ngomong itu. Saya ngomong di TV One itu ketika itu. Habis itu berhenti suara yang minta itu. Tetapi apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian saya ditelepon oleh Setia Novanto dan Fahri Hamzah. Ya, mudah-mudahan ini dengar mereka ini. Ya, mudah-mudahan mereka nggak lupa. Pertama Setia Novanto nelpon, ya. Pak Dino ini ya nelpon Pak Menteri gini-gini. Ya, ini Pak Fahri mau bicara. Nah, pindah dari DPR. Ya, ini wakil ketua kan. Wah, Pak Menteri, ini kita jangan ribut di media lah, kita ini. Ya, saya ngerti, ini udah ajakan untuk pembicaraan secara politik. Ya. Oh ya, saya jawab antara ini aja lah ya. Tapi saya nggak berubah sikap. Ya, artinya ya, saya berpegang tetap pada alasan saya secara undang-undang, ada 2 undang-undang yang tidak sesuai dengan cara ini gitu. Udah ya itu. Kemudian ada lagi sebelumnya juga berita yang cukup menyakitkan, beritanya seragam di beberapa media, tapi ya saya tahu ini media untuk begitulah ya, nanti diposting diviralkan oleh tim ininya gitu ya, yang menghasut saya supaya saya diberhentikan. Orang ini di Komisi 5, sementara mitra kami bukan Komisi 5. Beliau ini nggak pernah jadi mitra kita, beliau nggak pernah silaturahmi ke kita, nggak pernah ngundang juga informal kita ke Komisi 5 ya.
Nah, mitra kita kan Komisi 11 sama Tapi Badan Anggaran. Oke lah, siapapun mau fitnah apa lewat Ya. media, itu kan kebenaran tuh harus disuarakan. Oh iya. Jadi Anda sudah menyampaikan, saya tahu Anda seorang akademisi, kita dari akademisi apalagi meneliti dengan linear ilmunya di Ya. kebijakan publik, pastilah perencanaan itu kan George Terry, saya pernah baca itu, sebuah proyek perencanaan tuh kalau direncanakan dengan benar 75% proyek itu sudah selesai. Berarti kan tidak boleh meleset dari tiba-tiba intervensi variabel Iya. yang membuat ini berubah. Iya. Itu kan jadi lama dan tidak tepat waktu kan begitu. Iya. Nah, tapi seorang pemimpin kan kita fokus ke Jokowi. Persoalannya masa seorang Jokowi itu bisa ditekan lewat media, lalu tekan tidak orang yang dia percaya selama ini bawa ke Jakarta, masa dia singkir. Itu kan fitnahnya double itu. Orang bertanya-tanya, ini korupsi model apa nih di Menteri Perencanaan baru 10 Dan bulan. memang terjadi di beberapa media internal gitu. Dulu kan ada mailing list ya, grup-grup itu muncul rumor atau berita fitnah itu ya, yang kemudian sampai ke saya. Diciptakan tapi kan saya yakin kebenaran akan terungkap tapi dengan orang sendiri. besar siapa yang ada selain Jokowi yang seorang pengambil keputusan? Nah, kalau dia kan leadernya. Ya. Dia bukan sekedar penguasa, tapi dia pemimpin. Kalau saya melihat posisi politik yang makin tinggi itu memaksa seorang Jokowi untuk berkompromi dengan kekuatan-kekuatan lain. Ya, dia perlu dukungan politik, dukungan ya dukungan politik lah terutama ya, tentu saja dukungan politik dari ini kan seorang pemimpin sipil yang sebetulnya dukungan politiknya lemah dari yang cuma wali kota. Ya, bukan ketua partai. Sebetulnya nggak punya partai, memang dicalonkan oleh PDIP, tapi kan dicalonkan oleh PDIP. Nah, saya melihat ya karena butuh dukungan politik dari yang punya modal ya untuk mau bikin proyek, tapi yang juga bisa mengangkat beliau gitu ya, proyek pembangunan maksudnya ya. Kemudian juga yang punya kekuatan politik, entah itu partai atau faksi di dalam pemerintahan ya. Apakah ada perbedaan visi Pak Andrinov sebagai Menteri Bappenas dengan visi Jokowi? Waduh, mohon maaf ya, ini soal visi ini sebetulnya ya mohon maaf sekali ya, saya sebetulnya Pak Jokowi ini bukan seorang pemimpin visioner, tapi dia kalau kita bicara di fase awal ya, memang seorang yang bekerja menunjukkan betul dia ingin bekerja untuk rakyat. Kan kerja. Ya, kerja untuk rakyat, makanya cirinya ada pelayanan semaksimal mungkin ke masyarakat, ke rakyat, kemudian menunjukkan komitmen untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, anti korupsi, nepotisme dan kolusi ya, itu awal sampai dari Solo begitu, di DKI Jakarta juga kelihatan begitu. Pencitraannya begitu. Ya, saya nggak tahu ini mau dibilang pencitraan, tapi yang jelas kita ketika melihat penyusunan RAPBD-nya DKI atau penyusunan anggaran itu benar-benar disisir yang peluang-peluang korupsi, dan ketemu kan ada di satu dinas ya bisa 3 triliun bisa disisir disingkirkan. Yang terlihat di situ ada potensi korupsi. Itu teman-teman ICW membantu. Ya, ini setebal-tebal ini atau di meja kita malam-malam kita memeriksanya itu. Jadi sampai tahun pertama di jabatan presiden memang konsisten sejak dari Solo itu ingin menciptakan pemerintahan yang baik, ingin sungguh-sungguh melayani rakyat. Berapa bulan? Berarti Anda masih di situ? Ya, ketika berarti 10 bulan. Ya, yang saya tahu gitu ya sampai. Tapi memang sudah ada tanda-tanda berkompromi dengan kekuatan-kekuatan lain itu memang sudah ada ya. Nah, kemudian tadi saya bilang kan, ini kekuatannya bukan divisi. Nah, peran orang seperti saya, teman-teman dari entah itu dari perguruan tinggi, dari NGO itulah ketika itu membantu merumuskan visi dan beliau terima visi itu, senang ya. Nah, kita kan berharap ya dengan visi itu ya pemerintahan ini jalankan. Betul. Ya, dan di tahun pertama itu masih kelihatan. Bayangkan ketika pengantar atau pidato arahan pertama di sidang kabinet paripurna, beliau bilang, saya ingat betul,
kita jangan lagi menjual sumber daya alam mentah, kan gitu kata beliau. Nah itu harapan kami itu, ya, bahwa kita harus jangan lagi mengeksploitasi sumber daya alam besar-besaran lalu kita ekspor mentah gitu. Itu. Tapi sebetulnya dalam de facto ya tetap jalan terus, khususnya untuk batu bara ya, jalan terus. Jadi sekali lagi soal visi ya mohon maaf ya beliau bukan pemimpin visioner, tapi pemimpin yang melayani ya sampai pada fase tertentu ya, mulai dari Solo, kemudian DKI, kemudian mungkin di tahun pertama ya menunjukkan. Nah, bahwa kemudian mulai ada nampak langkah-langkah pencitraan ya mungkin juga. Ya, yang katanya masuk gorong-gorong atau apa gitu itu. Tapi apa benar Jokowi ini anti kritik, walaupun termasuk orang dekatnya sendiri? Enggak sih. Kalau soal sikap anti kritik, justru metodenya Pak Jokowi ini yang saya tahu itu tampung sana, tampung sini untuk mengontrol yang di sana gitu. Ini saya kan hafal metode beliau. Misalnya ini saya dipanggil atau saya itu dipancing itu. Bagaimana soal itu? Nanti saya keluarin, ya. Tapi bisa jadi di satu waktu yang lain saya dalam posisi orang yang dikontrol dengan bahan pendapat dari orang lain gitu, bisa jadi gitu. Nah, itu memang kan banyak yang bilang dia ya kaitkan dengan orang Solo yang kerisnya kan di belakang. Jadi itu metode. Jadi pola. Ya kan ada metode kalau kita misal orang kampus, orang akademis ya metode kita kan dari ilmu yang kita miliki yang sudah kita bangun, kita kumpulkan bertahun-tahun ya. Lalu kita rasakan itu, wah ini nggak benar ini, wah ini nanti dulu. Kalau beliau nggak, ya tanyain ke yang lain atau ajak lain ngobrol atau nanti dicatat. Nah ini buat ngontrol yang lain begitu. Dalam perencanaan itu Anda melihat utang kan kalau defisit kan proyek ini kan mesti pinjaman. Ya. Kita kan sampai hari ini kan pinjaman sudah sampai 10.000 di era Jokowi katanya. Bahkan itu baru dari pemerintah. Sekarang total sekarang udah 9.000-an ya. 9.000-an. Ya, sekarang. Itu waktu perencanaan itu berapa sih perencanaan negara proyek-proyeknya itu? Saya terus terang nggak hafal persis ya, tapi yang jelas karena salah satu prioritas atau cara mempercepat pembangunan ini termasuk pembangunan ke pinggir, ke desa, ke luar segala macam itu adalah dengan menggenjot infrastruktur ya. Nah, termasuk yang dikerjakan sebagian oleh pihak BUMN, termasuk ya pembangunan pelabuhan, pembangunan jalan segala macam itu memang membutuhkan kenaikan anggaran yang besar, alokasi anggaran besar. Nah, ketika itu tentu Menteri Keuangan ya juga ngasih tahu bahwa ini uangnya nggak cukup kalau kita hanya dari penerimaan pajak, penerimaan ini. Tapi ya berarti harus tambah lagi utang. Ya saya lihat ya Presiden ya itu menerima alternatif itu. Kan perencanaan itu kan biasanya dari pemerintah ke pemerintah ya defisit 300 triliun, 500 triliun. Nggak ada sampai ribuan triliun kan defisit anggaran itu kan. Tapi artinya kan tiba-tiba muncul proyek-proyek mercusuar yang tadi Anda tolak itu. Nah, itu kan bisa minjam uang yang besar yang kemungkinan akan negara yang akan pikul di kemudian hari bangsa dan negara ini kan. Memang salah satu skema yang dipakai ketika itu adalah ya kerjasama namanya pemerintah dan swasta ya KPPU itu kerjasama bisnis pemerintah dan dunia usaha itu ya. Nah di situ artinya apa? Ya ada yang bagi hasil bagi manfaatnya ke ini nanti pemerintah mengeluarkan anggaran yang sifatnya keikutsertaan ya. Kemudian ada juga yang ya dari dana pinjaman langsung atau pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral. Nah, akumulasi itulah yang kemudian terus menaikkan nilai utang kita ya. Tapi alasan utamanya atau keperluan utamanya ketika itu untuk pembangunan infrastruktur banyak kan untuk pembangunan infrastruktur ya. Waktu panggil Anda untuk menyampaikan barusan kata-kata apa terakhir yang kalau bisa masih ingat? Saya ingat betul lah ini ceritanya juga wah. Karena begini, ini perpisahannya kelihatan lembut. Tapi saya membunuh karir politik Anda kan? Enggak sih, saya malah buat saya itu malah berkah itu. Oh berkah ya udah. Tanpa saya duga gitu ya. Pembunuhan secara halus. Iya, secara ini ketika itu mungkin ya saya dibully beberapa saat setelah itu ya. Tapi orang akan meneliti. Tapi saya setelah itu malah saya merasa ya ini mereka berkahnya begini. Jadi setelah peristiwa memberhentikan itu ya yang nanti saya ceritakan alasannya
beliau ini berubah menjadi secara personal dekat sekali. Ya, saya suara saya atau keperluan saya untuk ketemu lebih penting, lebih tinggi urgensinya daripada Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, dari Ketua Dewan Ekonomi Komite Ekonomi Industri. Malah lebih sering ketemu malah. Oh iya, lebih mudah. Ya, itu bisa tanya ke Pak Pramono Anung atau yang lain lah, Pak, karena beliau tentu yang memonitor kan gimana. Kapan saya ini tahu saya diagendakan. Nah, situasinya ya ketika itu ya tampaknya memang ada alasan yang disembunyikan, ya. Nah di situ ada selain Pak Presiden ini ada Pak Wakil Presiden Pak JK, kemudian didampingi lagi dengan Mensesnek Pak Pratik ya. Nah beliau kayaknya agak kesulitan menyampaikan alasan. Maka yang keluar alasannya ketika itu adalah beliau menghadapnya ke Pak Wapres, nggak ke saya. Ya. Pak JK, Pak Wapres, ini Pak Andrinov ini teman saya dari Solo dan dari DKI, bantu saya juga. Nah, tapi karena situasi ekonomi global, nah itulah kata yang keluar, kata-kata itu. Situasi ekonomi global. Jadi itu yang dijadikan alasan, situasi ekonomi global. Sebetulnya kan nggak ada hubungannya kan. Bappenas kan perencanaan. Saya bukan menteri teknis, bukan juga menteri keuangan yang mengelola langsung sumber daya ekonomi kan enggak. Nah, terus ya akhirnya ya Pak JK aja. Nah, terus karena saya lihat alasannya itu ya tidak logis gitu ya, atau tidak ada ininya, nggak connect, nggak matching. Ada something big behind. Iya, nah tentu ya itu tadi keluarlah dari saya. Ya Pak Presiden, mohon maaf ya. Ini adalah hak Bapak sebagai pemimpin untuk mengganti atau memberhentikan. Dan kewajiban saya untuk menjalankan, mematuhi, mendukung. Keluar kata-kata itu ya. Nah, beliau itu agak adem, nggak tenang. Cuman kan sadar juga mungkin beliau alasannya nggak cukup nih ya itu. Nah, tetapi karena situasi jadi beku itu, ya lalu saya bilang, ya saya tahu bahwa tapi ini kesempatan yang bagus juga buat saya menjelaskan, mengklarifikasi Pak Presiden. Saya tahu ada yang melapor ke Bapak, ada yang kirim surat, saya bilang gitu kan. Nah, terus agak tercengang beliau itu kan. Oke. Jangan-jangan IKN itu yang selama disampaikan itu terjawab bahwa itu justru melenceng dari perencanaan Bappenas. Kalau itu ya, kalau yang terjadi belakangan ini maksudnya masa-masa tahun terakhir jabatan Pak Jokowi yang ingin percepatan penyelesaian IKN, bahkan ingin memindahkan sebagian, ingin apa. Nah itu memang saya sudah sampaikan juga ketika beliau masih menjabat pun itu tidak seperti itu. Ya, IKN ini bukan untuk sekaligus menjadi kawasan ekonomi, tapi fungsinya adalah untuk epicentrum baru yang menggerakkan kawasan timur, itu salah satu. Tapi juga alasan lain saya bilang ini untuk memudahkan menata kota Jakarta, ya, supaya tekanan penduduk Jabodetabek terhadap Jakarta ini berkurang, supaya yang meninggal konyol di jalanan di aspal saudara-saudara kita hampir 1.000 orang setiap tahun itu berhenti, ya, karena pola arus mudik itu, ya. Ini kan soal bukan Jakarta mau tenggelam kan? Itu salah satu. Ada beberapa. Kan bangun giant wall. Ya, itu solusi teknis yang lain yang dipikirkan. Itu proyek besar juga. Ya. Jakarta. Giant. Nah, dalam hal itu saya berbeda mazhab. Oh begitu. Ya, saya nggak bukan orang yang setuju dengan giant seawall itu. Giant seawall. Ya, saya lebih melihat dari pantai utara Jakarta. Lebih baik membangun pusat-pusat kehidupan baru di luar Jawa, terutama di timur. Nah, IKN itu adalah salah satu, tapi tidak satu-satunya. Kita harus ikutin dengan agenda lain. Bangun kota baru, bangun kawasan industri. Karena dulu kawasan-kawasan industri atau kawasan ekonomi pertumbuhan atau apapun lah namanya yang dibangun di luar Jawa, di Kalimantan, itu nggak jalan. Kenapa? Karena magnetnya tunggal, namanya Jakarta ada Jabodetabek. Maka teori saya adalah pecah magnet ini, pindahkan ke sana kalau kita ingin Kalimantan efektif membangun kawasan timur, ya karena kalau nggak itu nggak akan, yang lain itu nggak akan jalan, percepatan pembangunan pemerataan wilayah nggak akan jalan, percepatan pembangunan daerah terluar, terpinggir, transmigrasi juga gagal ya. Iya, kan
kayak apa yang disampaikan Pak Jokowi 10 tahun yang lalu itu di awal-awal bagus kelihatan. Ada tol laut, tol udara, macam-macam itu semua. Benar itu kalau menurut itu kalau dijalankan sesuai dengan konsepnya bagus, tapi kalau dilihat sebagian sebagai jalan ya kayak pembangunan infrastruktur daerah perbatasan itu dirasakan itu. Khawatirnya di dilihat sebagai proyek, termasuk di NTT itu dirasakan. Ya. Kalau dilihat tapi yang lain-lainnya proyek, ada yang ya akhirnya berbelok gitu dari misi awalnya itu. Tapi bicara pemerintahan wilayah kan kita lihat di era Jokowi itu kan perencanaan mulai pembangunan bandara-bandara di seluruh bagus-bagus. Ya, betul. Wah, lux. Ya. Padahal bandara yang belum layak pesawat internasional dibikin internasional. Ada pelabuhan. Ya, termasuk IKN juga, ibu kota baru yang banyak. Terakhir. Dan kalau kita lihat itu kayak semacam tanpa perencanaan gitu loh. Kayak kalau karena begini, kan mesti rencanakan tuh kan pesawat kemungkinan berapa satu tahun tuh satu hari berapa kan overhead. Saya ada beberapa bandara misalnya itu datang ke itu pesawat ada yang dalam master plan atau perencanaan pembangunan nasional dengan misi pemerataan wilayah atau percepatan pembangunan, tapi ada juga itu adalah hasil kompromi politik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kalau Kertajati ya itu saya ingat betul itu keinginan kuat datang dari Provinsi Jawa Barat. Ya, tapi kemudian pemerintah pusat Pak Jokowi juga ingin melayani, ingin menyenangkan, lalu pada politik lagi. Ya, politik. Jadi kepentingan politik lebih dominan daripada perencanaan teknokratis. Harusnya teknokratis duluan. Betul. Nanti dilihat mana yang bisa. Bisa saja tetap pilihan kita Kertajati, tapi syarat-syaratnya adalah mungkin harus bangun juga hal-hal lain supaya pengembangan wilayah ini mengarah ke sana, ya, sehingga ini sebagai entitas bisnis bandara ini dia tetap juga jadi jalan. Tapi kalau enggak ya udah orang tetap pilihannya ya ke moda transportasi lain atau mengharapkan usaha sastra negara menjadi tetap beroperasi kan begitu. Akhirnya ini sepi. Nah, itu ada daerah-daerah yang saya pernah itu setelah Covid kan itu hampir pesawat nggak datang. Itu AC overheadnya saya kira mereka lupa kalau biayanya besar sekali. Betul. Dari overhead aja ya. Nah, kalau lihat perencanaan semua itu, nah Jokowi itu kalau dia ikut perencana Bappenas, kira-kira hasilnya seperti apa? Kalau yang penting-penting kalau hasilnya, kalau menurut saya subjektif mungkin ya kita menuju pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkualitas, pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kalau ikuti tapi kalau akhirnya setengah-setengah, tetap juga lebih mengakomodir kepentingan-kepentingan yang punya modal besar ini, dia minta ini di sini, minta di sini, ya itulah akhirnya mengandung paradok gitu. Dan itu yang terjadi belakangan. Nah, kelihatan sekali, jadi hanya menguntungkan segelintir elit mungkin dan para oligarki yang berada di balik proyek-proyek itu. Betul, itu. Nah, disitulah persoalan kepemimpinan sebetulnya kalau kita menjadi pemimpin yang negarawan kita nggak boleh terlalu banyak mengakomodir tuntutan-tuntutan atau kepentingan sempit itu. Kita harus mengarahkan. Nah, saya melihat belakangan Pak Jokowi makin akomodatif. Ada proyek yang sebetulnya secara kriteria nggak ada itu dari dulu kriteria untuk berstatus KEK itu kawasan khusus. Jadi dikasih status. Nah, ya mungkin Bung Freddy bisa ini sendirilah proyek mana aja yang tiba-tiba jadi kayak itu enggak dalam teori atau dalam konsep KEK itu udah nggak masuk sebetulnya. Tapi tiba-tiba dapat status KEK, nah ditambah lagi konsesi-konsesi lain itu mencerminkan ini. Nah, saya kata, maaf ini barter ini nama benih. Jadi Anda mengkritik Jokowi waktu itu. Secara tidak langsung Anda sudah mengkritik Jokowi. Tepatnya saya menyampaikan koreksi sikap kritis untuk tidak hanya ketika saya sudah di luar, tapi ketika dari dalam kan juga. Tadi saya contohkan kayak jembatan Selat Sunda, kereta api batubara, pelabuhan Cilamaya, ya kemudian WUS sendiri, cuman WUS terakhirnya bersamaan dengan hari reshuffle. Jadi seorang teman yang baik itu kan harus
setiap saat memberi kritik juga Ya. kepada Ya. temannya, karena kalau salah Ya. kerusakannya kan lebih besar. Kalau niat saya sih begitu. Nah, kemudian saya malah memikirkan cara-cara yang efektif supaya pesan saya sampai ke beliau. Ya, dan itu saya lakukan ketika hubungan personal saya menjadi baik sekian jauh lebih baik dari sebelumnya ketika saya jadi menteri. Itu saya gunakan. Saya minta waktu bukan untuk saya dapat untuk urusan saya pribadi, tapi menyampaikan konsep gagasan. Ya. Ini bisa dikonfirmasi, bisa dicek ke Pak Pratik, Iya, iya, atau iya. Sespri, ya bisa dicek. Jadi saya sampai tahun ke-8 atau sebelum peristiwa Gibran gitu, itu saya Memang saya lihat di biodata Anda, saya coba riset, itu Anda mundur 2004 dari komisaris ya. oh iya itu, Jabatan. iya, Kan setelah jadi menteri, iya, ya Anda seperti itu teman-teman yang lain yang pengusung pendukung itu relawan Iya. dapat jabatan hanya komisaris di sejumlah BUMN. iya, iya. Nah, tapi 2004 Anda mundur. Anda 2024. 2024 Anda mengajukan pengunduran. Ya sebetulnya sebelum 2024 itu saya sudah, tapi di awal 2024 itu saya sampaikan ke ada teman mantan menteri dan untuk disampaikan kepada Pak Erik sebagai Menteri BUMN bahwa saya akan mundur. Terus beliau ini kaget kan, Anda, kenapa mundur? Udah sholat istiqorah, ya memang belum, tapi saya ini sholat istiqorah dulu. Akhirnya terus udah oke, saya gantung. Besok minggu kemudian gimana? Udah Pak, udah sholat, udah 2 kali saya, udah 3 kali saya, tapi saya makin yakin saya pengen mundur. Karena Gibran dicalonkan jadi wapres. Iya. Dan itu saya sebenarnya ngirimkan secara tertulis juga rekomendasi. Bung Andrinov sebagai orang teman dekat Jokowi yang bawa Jokowi ke Jakarta, yang kemudian diberhentikan di hanya 10 bulan jadi Menteri Bappenas. Ya. Ketika Anda lihat hari ini orang menggugat ijazah Jokowi dan juga Gibran, jadi bukan Jokowi saja. Kalau sudah sampai anaknya juga digugat, dia bahkan sekarang menduduki wakil presiden. Ini kan mengerikan sekali. Jadi orang tidak bisa menutup mata, anak kecil pun juga akan. Nah ini bagaimana? Apakah Anda melihat untuk ini? hal itu bahkan saya sudah menunjukkan tanggung jawab pribadi saya ya, dengan beberapa kali membuat pernyataan. Saya menyayangkan Pak Jokowi yang selama kurang lebih 8 tahun berpotensi untuk menjadi negarawan, tetapi kemudian berbelok malah menjadi politisi ya. Maaf saya keluar kata-kata kalau nggak salah politisi pasaran kayak itu. Ya, itu mungkin kasar, tapi ya mau nggak mau saya harus melepas pernyataan itu karena saya menyayangkan, karena ya oke lah beliau bukan ininya kekuatannya divisi ya, tapi kalau beliau orang yang berpikiran terbuka, niatnya baik, bisa jadi negarawan. Ya, pokoknya asal komitmennya terus untuk rakyat, untuk bangsa, dia bisa menjaga dari kepentingan-kepentingan sempit baik dari internal keluarga, orang dekat, pengusaha dan segala macam, itu bisa jadi negarawan memang. Tetapi yang saya sayangkan kan berbelok. Nah, puncaknya itu adalah ketika ya membiarkan ya dalam tanda petik ya, saya nggak tahu kenyataan seperti apa, saya nggak mau ini ya. Membiarkan anaknya. Ya, membiarkan, merestui dan mendukung. Ya, karena itu pernyataan langsungnya kan begitu. Wah, saya ini merugikan negara. Ya. Seorang anak yang kualifikasinya mungkin untuk wali kota pun masih belajar, dikasih kesempatan menjabat orang nomor 2 di eksekutif nasional Republik. Ya, ini ya saya nggak berkenan gitu. Nah, tapi apa? Saya bukan ketua umum partai, saya bukan orang berpengaruh. Tapi nyata kan sekarang semua menggugat kan, bahkan perundangan banyak sekarang makin banyak. Ya. Diperkarakan Ya, bahkan tim Jokowi juga menggunakan pengacara melapor balik juga. Ya, jadi itu gimana itu negarawannya? Saya memang menghindari ikut dalam urusan soal kontroversi atau ribut-ribut soal ijazah itu ya, karena buat saya ya ini ngapain saya terlibat dalam permainan pencitraan berkelanjutan seperti ini? Karena bisa aja Pak Jokowi sengaja, dia tahu dia bisa membuktikan kalau dia tuh pernah lulus dari UGM. Tapi kan isu yang dikejar ini soal ini lembaran kertas itu asli apa enggak, palsu apa enggak, kan itu kan. Pramuka. Nah, iya. Nah, sampai sekarang itu akhirnya menjadi bahan perbincangan yang terus mungkin secara popularitas membuat Pak Jokowi ini terus populer gitu. Walaupun populer bisa jadi dua mata, satu mungkin jadi negatif, satu saya tidak tahu ya.
menurut Pak Bung Andrinov, Ya, Jokowi ini mau jadi pemimpin apa penguasa? Ya, kali itu kan saya- sudah terjawab menjadi politisi. Ya, dengan memberikan Dia tidak dukungan mau jadi negarawan. ketika di akhir masa jabatan ikut kampanye untuk kepala daerah, kemudian akhirnya merestui anaknya jadi wakil presiden, merestui anaknya menjadi ketua umum partai gitu, yang menurut saya ya dibanding dengan orang-orang yang lain yang jauh lebih layak itu suatu penyimpangan, suatu anomali ya ketika merestui seorang Gibran untuk menjadi wakil presiden, dan Gibrannya kebetulan juga nggak punya malu untuk menerima tawaran itu. Harusnya mundur ya, dia malu. Jadi saya terus terang saya nggak berkenan. Ya, saya sampaikan itulah. Nah, saya ya karena supaya konsisten kan saya jadi komisaris, kan komisaris yang di perusahaan negara. Ya, secara langsung nggak langsung kan atas restu dukungan Dari pemegang Jokowi. saham dong Jokowi, kan. presiden. Iya, enggak. Nah, Hadiah aja mungkin supaya supaya ya, akhirnya saya menyampaikan keinginan mengundurkan diri gitu. Disampaikan ke Menteri BUMN oleh seseorang gitu. Kemudian sampai dapat ya udah saya tunggulah RUPS ya untuk saya diberhentikan secara normal gitu. kalau Bung Andrinov dipanggil Prabowo, Anda mau sampaikan apa? Oh ya, Minta dibantu misalnya. Oh gitu. Ya yang tadi hal-hal yang saya sampaikan tadi. Gimana mestinya prioritas yang tepat untuk 5 tahun ke depan, bahkan juga untuk jangka panjang. Ya, kita negara yang paling ketinggalan dalam strategi jangka panjang. Ya, China maju karena visioner. Ya, kepemimpinan dari Deng Xiaoping. Ya, kemudian diikuti sekarang oleh Vietnam dan India. Ya. Walaupun India itu negara demokrasi, bukan negara seperti China atau Vietnam. Ya. Tapi visi bernegaranya ada. Nah, visi jangka panjang maksud saya. Nah, kita ini yang lemah, ya, visi jangka panjang. Ya. Dan memang selama ini, ya baik ini kayak Menteri Keuangan sekarang maupun Menteri Keuangan sebelumnya, itu orang-orang yang berpikir jangka pendek, berpikir untuk gimana keuangan tahun depan atau 2 tahun ke depan, kan begitu. Mereka nggak terbiasa atau tidak punya passion untuk memikirkan jangka panjang gimana. Alokasi anggaran seperti apa yang membuat negara ini 10 tahun kemudian jadi negara yang mampu bersaing, negara yang kuat. Nah itu kan nggak ada. Sebelum kita tutup nih, saya mau pingin coba meng-flashback ilmu Anda nih. Makna pembangunan itu apa sih sebenarnya? Itu kalau diperiksa RPJMN 2015-2029 ya. Nah, itu yang saya ini kan ke teman-teman di Bappenas. Merumuskan definisi pembangunan. Nah, saya di sana mencantumkan membangun itu adalah mengubah kualitas hidup individu manusia sebagai warga negara dan kualitas hidup bermasyarakat. Itu aja. Yang lain itu untuk mendukung itu pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi. Nah, kenapa harus digandengkan secara erat antara pembangunan kualitas manusia dan kualitas bermasyarakat? Karena ketika hanya berbicara kualitas manusia sebagai individu, ya kita mikirin cuman ya pokoknya secara individu sehat, penghasilannya baik, GNP per kapita naik, ini ya, tingkat ini. Tapi secara sosial belum tentu benar. Iya. Ada kemajuan. Iya, saya lihat begini. Membangun negara ini ada seolah-olah mereka menumpuk beton-beton ini. Jadi membangun negara kan beda dengan hanya bawa beton-beton yang bangun di desa-desa di mana. Ini menarik. Saya terpaksa cerita satu lagi. Jadi di masa saya jadi Menteri Bappenas itu, Deputi Infrastruktur itu saya bubarkan. Ini yang kemudian dipelintir di luar bahwa saya ini anti infrastruktur. Oh, itu. Tapi saya bukan menghilangkan. Infrastruktur ini harus tunduk untuk pembangunan manusia dan masyarakat. Jangan infrastruktur menjadi ukuran kemajuan pembangunan yang ukurannya adalah investasi. Wah, investasi udah masuk sekian. Tapi mana manfaatnya
untuk membangun Betul. kualitas hidup manusia dan kualitas bermasyarakat. Bukan gedung bertingkat, beton-beton gitu. di Bahwa itu kemudian diperlukan untuk memajukan kehidupan manusia, individu dan kemudian bermasyarakat, ya. Nah, kalau memang itu jelas untuk mendukung, ya bangun. Ya, maka ketika itu infrastruktur ini selebur, ada di bawah masing-masing kedeputian, Deputi Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam. Nah, infrastruktur apa di situ? Itu. Kita sudah sampai di akhir nih. Wah, terima Apa kasih. kata-kata Anda terakhir yang ingin Anda sampaikan? Mungkin di kamera. Ya, kita bangsa yang belum selesai, ya, masih banyak PR, ya. Tapi dari pembicaraan ini salah satu PR besar kita adalah soal kepemimpinan, ya. Bagaimana memunculkan pemimpin yang benar-benar pemimpin, bukan pencari jabatan pimpinan. Nah, ini harus kita desain sedemikian rupa bagaimana kita di tiap tempat, di tiap kantong itu melahirkan calon-calon pemimpin yang artinya pemimpin itu adalah orang yang punya nilai-nilai, integritas, keberanian mengambil risiko, pantang menyerah, gigih, kemudian terus menumbuhkan pengetahuan dalam dirinya, punya wawasan, melihat persoalan yang kompleks ini dengan pikiran terbuka, ya itulah antara kriteria-kriteria. Nah, ini yang harus kita bangun, yang kalau kita lihat makin sulit mendapatkannya. Ya, di sumber-sumber pemimpin, apakah itu partai, lembaga negara, ya, atau di masyarakat sipil. Nah, di mana peluang ini ada atau potensi itu ada, di situ harus kita tumbuhkan. Baik. Gitu. Baik, Sobat Leader. Dulu Jokowi datang ke Jakarta karena diajak sang perencana. Keren kan? Sekarang sang perencana itu kemudian disingkirkan. Yang tersisa yang kita lihat adalah proyek-proyek mercusuar yang mangkrak maupun tidak jelas arahnya. Barangkali negara ini memang bukan lagi direncanakan, tapi dijalankan seperti proyek tender. Semoga Prabowo Gibran 1 tahun pemerintahan dan ke depan tidak mewarisi cara yang sama, membangun tanpa peta dan berlari tanpa arah. Saya Ferindodu, Leader Channel TV. Merdeka!